Inilah Jakarta, ibu kota Indonesia dan rumah bagi lebih dari 10 juta orang. Kota ini sudah penuh sesak, tercemar, serta sebagian wilayahnya akan tenggelam. Dan inilah IKN Nusantara, ibu kota masa depan Indonesia. Saat ini pembangunannya masih terus berjalan. Meski begitu, Presiden Joko Widodo memasang target setidaknya pada 17 Agustus 2024, upacara kemerdekaan Republik Indonesia sudah harus bisa digelar di sana. IKN Nusantara digadang-gadang bakal menjadi ibu kota paling spektakuler di Asia. Sebuah kota metropolitan berteknologi tinggi yang didukung dengan energi terbarukan. Biaya pembangunannya pun tidak tanggung-tanggung, yakni menyentuh 466 triliun rupiah. Tapi, benarkah IKN terancam mangkrak dan Prabowo Subianto enggan melanjutkan warisan Jokowi? Mari kita simak video ini. Assalamualaikum sedulur. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah lahirnya IKN Nusantara dan progres pembangunannya. Gagasan pemindahan ibu kota tidak lahir dalam satu malam. Idenya bukan dari Presiden Joko Widodo, melainkan dari presiden pertama kita, yakni Presiden Soekarno. Pada tahun 1957, Bung Karno menggagas pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Setelah 4 dekade berlalu, atau tepatnya pada tahun 1997, gagasan serupa kembali dicetuskan oleh Presiden Soeharto. Bukan ke Kalimantan, namun Pak Harto ingin ibu kota pindah ke Jonggol, Jawa Barat. Akhirnya, baru pada tahun 2019, Presiden Jokowi memastikan kepindahan ibu kota negara, yakni pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Proses pembangunannya berlangsung dalam 5 tahap yang akan berakhir pada tahun 2045 atau tepat 100 tahun Indonesia merdeka. Nanti, ketika pembangunan selesai, IKN Nusantara akan menjadi sebuah kota yang spektakuler dan masuk dalam 10 kota impian di planet bumi. Luasnya 4 kali luas DKI Jakarta dan disiapkan untuk menampung 2 juta orang. Sekitar 65% wilayahnya berupa ruang hijau dengan hutan, kebun, dan taman. Sementara 10% wilayah lainnya akan digunakan untuk pertanian. Artinya, hanya 1/4 wilayah IKN yang akan ditempati oleh bangunan. Jantung kotanya adalah Istana Kepresidenan atau Istana Garuda. Di depan istana dibangun sebuah patung Garuda raksasa yang membentang 170 meter dan berketinggian 70 meter. Di sana juga akan dibangun sistem transportasi umum berbasis kecerdasan buatan. Sedulur-sedulur akan dapat menjangkau mal, restoran, dan berbagai tujuan lain hanya dalam waktu 10 menit saja. Sumber energinya akan berasal dari energi terbarukan dan 80% perjalanan di dalam kota akan menggunakan transportasi umum atau sepeda. Hutan tropis yang melintasi kota akan membuat IKN Nusantara seperti berasa di Avatar ketimbang berada di kehidupan nyata. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara Jokowi mewujudkan rencana besar itu? Pembangunan IKN akan dibagi menjadi 5 tahap. Fase pertama dimulai pada tahun 2022 hingga tahun 2024. Fokus pada fase ini adalah pembangunan area pemerintahan. Fase ini mungkin tahapan yang paling ambisius karena hanya punya tenggat waktu 2 tahun. Pasalnya, Presiden Jokowi yang akan lengser pada Oktober nanti ingin menjadikan IKN sebagai warisannya. Dia bahkan memutuskan upacara peringatan ulang tahun kemerdekaan 17 Agustus 2024 harus sudah bisa digelar di IKN Nusantara sekaligus sebagai upacara peresmiannya. Fase kedua akan berlangsung dari tahun 2025 hingga tahun 2029. Fokusnya adalah pengembangan industri, lembaga pendidikan, pangan, dan retail. Pada akhir tahun 2029, pemerintah akan merelokasi 1,2 juta orang ke IKN Nusantara.
Ini juga agak sulit dibayangkan jika sedulur-sedulur melihat lokasi bangunan yang berdiri di sana saat ini. Apakah mungkin menyediakan tempat tinggal untuk 1,2 juta orang hanya dalam tempo 5 tahun? Ya, kita berdoa saja semoga bisa ya lur. Untuk fase ketiga, keempat, dan kelima akan berlangsung dari tahun 2030 hingga tahun 2045. Ini bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-100. Pada fase ini, IKN akan menjadi sebuah kota yang paripurna dan kota terbaik di dunia. Luar biasa, sepertinya keren banget ya lur. Namun, sedulur-sedulur harus ingat, semua itu hanya akan terwujud jika semuanya berjalan sesuai rencana. Sementara itu, kenyataan di lapangan justru mengisyaratkan hal tak mengenakan. Dalam 2 tahun ini, pembangunan berjalan lebih lambat dari rencana karena cuaca buruk dan masalah rantai pasokan. Hal tak mengenakan lain adalah faktor pendanaan. Dari 466 triliun rupiah kebutuhan dana, sekitar 20% dianggarkan dari APBN, sedangkan 80% sisanya dari investor. Tapi hingga detik ini belum ada investasi dari luar yang masuk. Semua pembangunan di IKN masih memakai dana dari APBN. Bahkan berdasarkan berita terbaru, dana dari APBN tinggal menyisakan 17 triliun rupiah saja. Sedangkan pembangunan baru memasuki tahap 1. Sebenarnya, pemerintahan Jokowi sudah mati-matian merayu investor. Bahkan Presiden Jokowi sampai menawarkan keringanan pajak dan hak atas tanah kepada calon investor. Namun tetap saja hasilnya nihil alias zonk. Apakah IKN Nusantara akan mangkrak? Belum tentu juga. Tapi nasibnya ada di tangan presiden baru nanti, yakni Prabowo Subianto. Kesediaannya dalam mengalokasikan dana APBN di era pemerintahannya akan menentukan mati hidupnya IKN Nusantara. Semoga saja ada keajaiban kecil setelah peresmian pada Agustus nanti. Para investor yang dulu enggan jadi berubah pikiran dan mau berinvestasi di IKN. Jika ini kesampaian, maka Prabowo tidak perlu lagi mengorbankan dana APBN untuk pembangunan IKN Nusantara. Amin amin ya robbal alamin, semoga Gusti Allah memberkahi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.